anak-anak semuanya. Nah, gimana kabarnya hari ini? Apakah baik? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya dan sehat walafiat. Nah, anak-anak, sekarang kita akan belajar mengenai aturan, yaitu aturan yang ada di rumah dan di sekolah. Nah, sebelumnya, anak-anak ada yang tahu nggak sih apa itu aturan? Nah, kalau belum pada tahu, sekarang yuk kita bahas mengenai apa yang dimaksud dengan aturan dan juga contoh-contoh aturan di rumah dan juga di sekolah. Nah, jadi anak-anak semuanya, aturan adalah tindakan yang harus kita lakukan. Nah, pada pembelajaran kali ini, kamu harus mengetahui aturan yang ada di rumah dan juga aturan yang ada di sekolah. Nah, yuk kita bahas satu persatu. Oke, pertama kita akan membahas mengenai aturan di rumah. Jadi, anak-anak, aturan di rumah adalah aturan yang ada di rumah dan harus dilaksanakan oleh seluruh anggota keluarga. Nah, setelah anak-anak mengetahui pengertian aturan di rumah, selanjutnya yuk kita bahas mengenai bentuk atau contoh aturan-aturan yang ada di rumah. Nah, contoh aturan di rumah yang pertama yaitu selalu bangun pagi atau bangun tepat waktu. Dengan anak-anak selalu bangun pagi atau tepat waktu, anak-anak akan menjalani hari yang lebih ceria dan lebih aktif. Selain itu, kita juga mempunyai banyak waktu untuk bersiap-siap, untuk pergi ke sekolah dan juga kegiatan yang lainnya. Nah, selanjutnya aturan di rumah yang kedua yaitu selalu membantu orang tua. Nah, anak-anak, membantu kedua orang tua merupakan suatu kewajiban yang harus kita lakukan. Anak-anak dapat membantu orang tua seperti membereskan rumah, membantu ibu menjemur pakaian, membantu ayah mencuci mobil, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, aturan di rumah yang ketiga yaitu tidak menonton televisi hingga larut malam. Nah, tujuannya agar anggota yang lain seperti ayah, ibu, kakak, atau adik tidak terganggu ketika akan tidur. Nah, selain itu, supaya anak-anak dapat tidur lebih cepat dan tepat waktu, dan tentunya supaya lebih sehat dalam menjalani hari. Aturan selanjutnya yaitu berpamitan kepada kedua orang tua sebelum pergi sekolah atau keluar rumah. Tujuannya agar orang tua kita tahu kemana kamu pergi dan sekaligus mendoakan anak-anak agar selalu mendapatkan keselamatan di luar rumah. Aturan selanjutnya yaitu tidak terlambat pulang ke rumah. Nah, anak-anak tidak boleh terlambat pulang ke rumah supaya ayah atau ibu tidak cemas dan khawatir. Nah, karena itulah anak-anak tidak boleh lupa waktu ketika bermain atau melakukan kegiatan di luar rumah. Selanjutnya, patuh dan menghormati kedua orang tua. Nah, ini merupakan aturan yang harus kita lakukan, yakni senantiasa mendengarkan perkataan orang tua, tidak melawan orang tua, dan juga senantiasa menjaga nama baik kedua orang tua. Nah, anak-anak, jadi itulah beberapa contoh aturan sekaligus kewajiban yang harus kita lakukan di rumah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai aturan yang harus kita lakukan di sekolah. Jadi, aturan di sekolah adalah aturan yang ada di sekolah dan wajib dipatuhi oleh seluruh warga sekolah. Nah, selanjutnya yuk kita bahas mengenai contoh aturan yang ada di sekolah. Nah, contoh aturan di sekolah yang pertama yaitu datang ke sekolah tepat waktu. Nah, anak-anak, datanglah sebelum bel berbunyi. Nah, ketika ada guru di depan sekolah, anak-anak harus menyapa, berjabat tangan, dan juga tersenyum baik kepada guru dan teman-teman yang lainnya. Nah, aturan selanjutnya yaitu memakai pakaian sesuai jadwal yang ditentukan dan memakai pakaian dengan rapi. Nah, ingat, jadwal berpakaian, hari Senin dan Selasa anak-anak wajib memakai pakaian merah putih. Sedangkan hari-hari lain dapat memakai pakaian pramuka, olahraga, dan lain sebagainya. Aturan selanjutnya yaitu mengikuti upacara bendera. Nah, anak-anak harus senantiasa mengikuti upacara bendera setiap hari Senin dengan khidmat dan juga tertib. Aturan selanjutnya yaitu selalu mendengarkan penjelasan guru dan tidak ribut saat belajar di kelas.
Nah, selanjutnya aturan yang kelima yaitu melakukan piket kelas. Nah, anak-anak harus melakukan piket kelas atau membersihkan kelas sesuai jadwal piket yang ditentukan. Tentunya dengan rasa tanggung jawab dan juga disiplin, agar kelas senantiasa bersih dan juga nyaman sebelum memulai pembelajaran. Contoh yang selanjutnya yaitu tidak mencoret dinding, meja, dan kursi. Kita harus senantiasa menjaga fasilitas yang ada di sekolah. Jika ada temanmu yang melakukan hal tersebut, nasihatilah atau laporkanlah kepada gurumu. Oke anak-anak, jadi itulah beberapa contoh aturan sekaligus kewajiban yang ada di rumah dan juga di sekolah. Nah anak-anak, jangan lupa untuk selalu mematuhi aturan di sekolah dan di rumah ya. Dengan mematuhi aturan, lingkungan kita akan lebih tentram dan damai, serta akan terwujudnya pribadi yang disiplin, bertanggung jawab, dan pastinya akan menciptakan kehidupan yang nyaman dan bahagia. Oke anak-anak, jadi itulah materi kita pada hari ini. Jangan lupa untuk selalu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Bu Guru mohon maaf jika terdapat kesalahan dan terima kasih atas perhatian anak-anak semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.